warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuni Kartika Ahmad dengan NIM 9041118091. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dua materi. Yang pertama itu materi apa pengaruh atau dampak COVID-19 terhadap teknik digital, dan yang kedua itu Big Data atau Big Data dengan Business Intelligence. Yang pertama itu pengaruh COVID-19 terhadap teknik digital. Di sini saya mengambil aplikasi Shopee. Aplikasi Shopee merupakan aplikasi platform perdagangan elektronik yang berkantor pusat di Singapura di bawah SA Group yang didirikan pada 2009 oleh Forrest Li. Shopee pertama kali diluncurkan di Singapura pada tahun 2015 dan sejak itu memperluas jangkauannya ke Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam, dan Filipina. Apa pengaruh COVID-19 terhadap Shopee? Yang pertama, berpengaruh pada pengiriman pesanan. Banyak pesanan dari customer yang terhambat pengirimannya dikarenakan adanya beberapa daerah di Indonesia yang sedang dalam masa PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Yang kedua itu keamanan dari luar. Keamanan barang dari luar, Shopee memastikan barang-barang asli Tiongkok yang dijual di platform perdagangan online-nya tidak terkontaminasi virus corona. Pengaruhnya juga terhadap UKM. Perluasan jangkauan ekspor yang diimplementasikan Shopee di tahun 2020 memungkinkan Indonesia sebagai sumber produk-produk lokal buatan para pelaku UKM yang mumpuni dalam menjawab kebutuhan negara-negara terekspor ke depannya. Dimulai dari kategori favorit seperti fashion, home and living, hingga beauty. Nah, adapun strategi pemasaran yang disiapkan oleh Shopee berupa promo yang ditawarkan adalah promo potongan gratis ongkir ekstra hingga 50.000 dan ditambah dengan ekstra 100 voucher yang bisa digunakan konsumen untuk berbelanja di platform Shopee. Shopee juga memberikan kontribusi terhadap penanganan COVID-19 ini melalui PMI dengan memberikan donasi sebesar 1 miliar rupiah melalui Yayasan Benih Baik. Selanjutnya yaitu Big Data atau Big Data. Big Data merupakan himpunan data yang sangat besar yang tidak mampu diolah oleh sistem komputer dengan perangkat lunak konvensional dan memiliki karakteristik tertentu yaitu volume, variety, dan velocity. Volume merupakan data yang dihasilkan sangat besar, sedangkan variety data yang dihasilkan bervariasi seperti teks, foto, video, dan lain-lain. Adapun variety yaitu percepatan. Apa saja sih yang dihasilkan data? Internet of Things bisa diartikan bahwa di mana benda-benda yang ada di sekitar kita dapat berkomunikasi antara satu dengan yang lain melalui sebuah jaringan seperti internet. Di Indonesia, Pusat Penelitian Informatika LIVI berperan dalam proyek sains besar di bidang fisika partikel eksperimen, yaitu AlienSat. Proyek tersebut menghasilkan data yang sangat besar, kemudian data yang dihasilkan harus bisa dianalisis dengan sangat cepat untuk menghasilkan informasi. Itulah mengapa variety atau percepatan merupakan karakter penting lainnya dalam Big Data atau Big Data. Adapun HPC atau High Performance Computing merupakan sistem komputer yang dibangun agar mampu menyelesaikan beban komputasi yang tidak terkira beratnya dalam waktu yang masih bisa diterima. Sistem HPC terdiri dari banyaknya CPU atau core yang terkoneksi, bekerja secara paralel. LIVI mempunyai dua sistem HPC yang dikelola Pusat Penelitian Informatika yaitu di Bandung dan
Cibinong. LIPI juga membuka kesempatan bagi masyarakat yang ingin menggunakan HPC tersebut untuk kepentingan ilmu pengetahuan secara gratis. Nah, selanjutnya yaitu business intelligence. What is business intelligence atau apa itu business intelligence? Business intelligence merupakan suatu fungsi dalam bisnis yang bertugas mengumpulkan data, mengelola, dan memproses agar dapat menjadi suatu informasi yang bermanfaat untuk bisnis user dalam mengambil keputusan. Selanjutnya, what is difference between business intelligence in data science? Apa perbedaan antara business intelligence dengan data science? Business intelligence dengan data science merupakan hal yang sangat mirip atau sama. Menghasilkan data, melakukan visualisasi, melakukan matematik dan statistik. Perbedaan mendasarnya adalah fokus analisisnya. Nah, sementara pada business intelligence menganalisis secara refleksi, sedangkan pada data science memprediksi suatu cuaca. Selanjutnya yaitu how does business intelligence work in Gojek, atau apa yang dilakukan business intelligence pada Gojek. Pada Gojek ada part untuk mengurusi fungsi bisnis, yaitu publik, driver, customer dengan produk. Adapun produknya yaitu seperti GoPay, GoMart, dan GoFood dan lain-lain. Ada juga business intelligence core yang bertugas untuk memastikan infrastruktur bisnis intelijen berjalan dengan lancar. Ada juga business intelligence core yang bertugas untuk memastikan infrastruktur bisnis intelijen berjalan dengan lancar, seperti menangani setiap prosesnya, yaitu seperti data untuk user Gojek, yaitu pelanggan per bulannya, pemesanan per bulannya dengan perilaku drivernya. Nah, adapun prinsip yang harus dimiliki untuk menjadi business intelligence yang baik, yaitu ask the right question atau pertanyaan yang tepat untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua, get the relevant data, mengetahui sumber data yang relevan. Yang ketiga, relevant data, mengetahui sumber data yang relevan. Yang ketiga, strict analytic product, atau melakukan analisis terhadap data. Yang keempat, streamline and scalable process, atau memastikan proses berjalan dengan lancar. Yang terakhir yaitu basic skill for business intelligence, atau kemampuan dasar bisnis intelijen, yaitu mengharuskan mempunyai kemampuan bisnis, pengetahuan matematika dengan bisnis, dan yang terakhir yaitu mempunyai kemampuan dalam teknis. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.